Suranto. Saya akan menjelaskan dari kabel serep optik. Serep optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser atau LED dalam suatu jaringan komputer. Terdapat beberapa komponen pendukung seperti SOT atau komputer pengguna, server, switch, berserta kabel sebagai penghubung dan menyalurkan data. Untuk dua jenis kabel tersebut mungkin yang paling banyak digunakan dari dulu hingga saat ini. Kecepatan akses yang tinggi dalam suatu jaringan pastinya menjadi hal yang paling dicari, terutama untuk keperluan browsing di internet. Kelebihan fiber optik yaitu satu, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kepastian besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. 2. Meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahayanya dari serat kaca dan plastik. 3. Karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari pengguna sinyal elektromagnetik, sinyal radio. Ada kekurangan fiber optik. 1. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi atau mahal. 2. Selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Penggunaan topologi star pada jaringan lokal backbone (WR) digunakan dengan 10 buah kabel FO dengan jumlah 4 core untuk tiap kabel. Pengguna 4 core untuk koneksi dari pusat komputer Poscom ke setiap lembaga. Di WR ini mengalokasikan 2 core sebagai core aktif dan 2 core untuk cadangan, kecuali alokasi core untuk pustakaan PPLH dan lembaga penelitian limit. 2 core yang dialokasikan untuk cadangan tidak sesuai dengan peruntukannya. Instalasi awal yang menggunakan kabel direct bread juga dapat menjadi landasan perancangan jaringan baru. Selain pengguna multimode data dari Poscom, WRR menunjukkan bahwa penyewaan bandwidth untuk memilih kebutuhan internet dan
Internet semakin besar setiap tahunnya seiring dengan pertambahannya jumlah user di URL. Observasi ke pusat Puskom URL dimaksudkan untuk mengetahui implementasi penggunaan media fiber mengetahui optik di lingkungan URL. Saat ini melalui dari perangkat yang digunakan, topologi yang digunakan, jalur OSP, dan teknologi yang digunakan. Analisa jaringan FOURL saat ini. Saat ini jaringan FOURL melayani 10 lembaga di lingkungan Fakultas Kedokteran untuk melayani fakultas di lembaga kampus. Telkom yang disewa karena letaknya yang berada jauh dari Puskom URL dan menjadi tanggung jawab PT Telkom untuk menghubungkan Puskom ke fakultas dan lembaga digunakan kabel multimode 4 core dengan pembagian kreatif dan 2 core cadang. Ada juga hal-hal diantaranya, yaitu A. Bertambahnya jumlah user yang akan memperbesar pengguna bandwidth. B. Pengembangan infrastruktur yang akan mengganggu atau memberi beban di sekitar. OSP kabel. C. Perbaikan yang akan menambah loss daya. D. Penggunaan gedung-gedung baru sekitar OSP yang tentunya membutuhkan akses layanan internet dan internet. E. Layanan internet dan internet yang semakin beragam yang membutuhkan bandwidth besar dan performa yang optimal. Untuk menghadapi dan mencegah masalah-masalah yang akan muncul pada jaringan FOURL seperti yang tersebut di atas. Masalah yang akan timbul tersebut dengan beberapa solusi diantaranya yaitu 2. A. Perancangan akan menggunakan fibersync lemode G652A yang mampu mendukung standar gigabit Ethernet dengan 10 GB Ethernet. D. Pengguna transmitter dan receiver dengan waktu yang cukup singkat. C. Penggunaan kabel DUX atau DUCT yang memiliki reliability lebih lama, kemudian instalasi dan perawatan jika dibandingkan kabel direct bread. D. Pembuatan link backup yang akan otomatis bekerja saat main link mengalami masalah. E. Pengguna standar Giga Ethernet IEEE 802,3Z. Untuk topologi ring. F. Pembuatan handheld
pada topologi star dan menjadikan sebuah gedung menjadi gedung utama yang mencakup beberapa gedung. G. Peletak for transmit, receive, dan backoff secara teratur dan berdampingan. Rumus perhitungan power bandgate dan rise time bandgate dari perancangan yang dilakukan telah didapatkan komponen dan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menghitung nilai power bandgate. Ada juga perhitungan power bandgate dilakukan dengan persamaan, yaitu 2 loss minimum panjang fiber kali atunasi loss konektor kali jumlah konektor T close flash kali jumlah sambungan. Loss maksimum, loss minimum tambah gain loss tambah perbaikan tambah cadangan 2. Faktor estimate loss gain 1,2 dB, perbaikan 1,5 dB, cadangan dalam kurung margin 3 dB. Nilai yang diambil untuk perancangan adalah nilai lambda 50 max per 4 buka kurung 1 kurang buka kurung lambda 0 max per lambda tutup kurung pangkat 4 tutup lebih besar D lambda lebih kecil lambda 50 max per 4 buka kurung 1 kurang buka kurung lambda 0 max per lambda tutup kurung. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan persamaan, yaitu bandwidth sama dengan 0,35 TRTX tambah TRX sama dengan akar T2 kali RSIS kurang T2 R fiber. Terima kasih Pak, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dan menerangkan tentang kabel serat optik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.